A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulin nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak DKM beserta pengurus Masjid Wisma Bakri yang saya hormati, para alim, para ulama, para asatiz, bapak-bapak haji yang saya muliakan dan yang saya cintai karena Allah, bapak-bapak jamaah sholat zuhur pada hari ini yang saya hormati, kita semua yang hadir pada siang hari ini, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang saya cintai, dan insya Allah kita semuanya termasuk hamba-hamba yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersua ataupun berjumpa pada siang hari ini. Allah memberikan kesempatan itu berarti Allah masih menginginkan kita untuk yang pertama menambah pundi-pundi amal kebaikan dan memohon ampun atas semua kehilapan, dosa ataupun kesalahan. Kalau Allah memberikan ruang dan waktu kepada manusia itu cuma dua itu pilihannya. Kalau bukan Allah menginginkan kita ini supaya menjadi orang yang bertambah nilai-nilai kebaikan, yang kedua adalah kita diberikan kesempatan untuk memohon ampunan. Karena isi surga itu cuma dua, Pak. Enggak banyak-banyak. Siapa yang dua? Yang pertama orang yang wafat membawa amal kebaikan. Yang kedua adalah orang yang wafat dihapusi kesalahan. Penduduk neraka pun itu ada dua. Penduduk neraka itu orang yang meninggal sedikit membawa kebaikan dan dia meninggal pun tidak diampuni semua kesalahan. Mudah-mudahan saja ruang dan waktu yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini menjadi amal soleh bagi kita semuanya, untuk agar hidup kita ini menjadi lebih baik dan lebih tenang, baik itu di dalam kehidupan dunia ini, lebih-lebih kebaikan dan ketenangan saat kita berada di akhirat nanti. Sebab ketenangan itu sangat butuh, Pak. Ketenangan itu sangat perlu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu tidak pernah menjanjikan kesenangan, tapi Allah menjanjikan ketenangan. Tidak kita temukan hidup di dunia itu Allah menjanjikan kesenangan, tapi Allah cuma menjanjikan ketenangan. Karena kesenangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya itu adanya pada kehidupan akhirat. Jadi kalau Bapak berdoa, yang diminta itu jangan minta senang, Pak, tapi mintalah tenang.
Karena banyak orang di dunia ini roman-romannya senang, tapi sebenarnya dia nggak tenang. Benar nggak? Tapi saya lihat bapak-bapak di sini tenang semua nampaknya. Amin. Entah tenang, entah ngantuk, nggak jelas itu. Kalau dia tenang yang ngantuk, itu tolong Pak Haji kasih kopi. Ya. Tapi kalau tenangnya itu kurang lantaran masalah urusan dunia, nanti kita kasih resepnya. Kalau saya nggak bisa ngasih kopi, saya aja dikasih air, ya Pak. Jadi kalau meminta itu minta ketenangan Pak ya, jangan minta kesenangan. Nah, di mana resep ketenangan itu? Allah yang kasihkan resep, bukan saya. Pertama di surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-28. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'unnul qulub. Orang beriman itu hati mereka itu akan tenang karena dia banyak mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah, jiwa hati itu akan tenang. Nggak ada yang lain, Pak. Nggak ada pilihan lain. Hanya. Kalau hanya itu berarti nggak ada lain. Kemudian yang kedua, di surah Al-Fat kita sering dengar ini. Wallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam jiwa orang-orang yang beriman untuk menambah keimanan mereka yang sudah ada. Jadi setelah iman kita itu ada, belum sempurna itu ketenangan. Ditambah lagi Allah dengan nilai keimanan lagi, baru kita semakin tenang. Jadi iman itu Allah yang ngasih, ketenangan itu Allah yang ngasih. Susah kita ingin mencari ketenangan itu kalau Allah enggak berikan. Karena ketenangan itu hak prerogatif Allah untuk menentukan. Bagaimana caranya? Allah kasih jalan. Di mana jalannya? Buka surat Toha, surah ke-20. Ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Apa kata Allah? Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sembahlah aku. Dirikan solat. Artinya zikir Pak. Solat itu untuk mengingat. Jadi kita tadi kita sudah solat, berarti kita sudah zikir. Aqimi solat li zikri. Dirikan solat untuk mengingatku. Jadi makanya kalau orang yang selesai solat, biasanya itu ada ketenangan dalam batinnya. Dan ingat Pak, orang yang enggak sholat, orang yang melalaikan sholat, sebenarnya kalau dia mau jujur itu gelisah batinnya. Tapi dia enggak mau mengakui. Kita yang rajin sholat ini, jangankan tidak sholat Pak, terlambat saja sholat itu udah gelisah. Bapak yang biasa ke masjid, tidak ke masjid, itu gelisah. Apakah lagi memang tidak sholat sama sekali, itu lebih gelisah lagi. Tapi mereka nggak mau menunjukkan kegelisahannya. Kenapa? Lama-lama dia akan ditutupi oleh Allah. Tutup apa? Hatinya yang ditutupi. Pertamanya telinganya disumbat. Kemudian hatinya ditutup. Makanya tidak mau lagi dia menerima kebenaran. Tidak mau lagi menerima ilmu pengetahuan. Nah, setelah kita mendapatkan ketenangan, kita isi dengan ilmu. Kita belajar ilmu ini Pak, bukan mengajarkan untuk menjadi orang yang pintar. Tapi kita punya potensi untuk menjadi orang yang benar. Kalau pintar, bapak-bapak ini udah pintar semua Pak. Saya yakin ini, jarang ini yang enggak S2 ini. Bisa-bisa S4 itu, S teler kalau S4 Pak. S1, strata 1, strata 2, strata 3, strata 4. Ada enggak strata 4? Ada? Kita ini pintar semua Pak. Kalau enggak pintar enggak tinggal di sini. Tapi belum tentu kepintaran kita itu menjadi orang yang benar. Ini yang masalahnya.
Nah, makanya belajar ilmu agama itu ingat, bukan untuk menjadi orang yang pintar, tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang benar. Benar di dalam akidah, benar di dalam muamalah, benar di dalam keluarga, benar di dalam ibadah, itu yang kita inginkan. Sebab apa? Kebenaran itu milik Allah dan kebenaran itu pula yang akan kita bawa menghadap Allah. Kalau kita membawa kesalahan, maka kita akan bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu belajar ilmu itu, sebelum kita belajar ilmu, Imam Malik bin Anas itu mengajarkan, ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilmi. Pelajari dulu, kata Imam Malik, kamu tentang adab-adab, tentang akhlak sebelum kamu belajar ilmu. Jadi artinya belajar adab, belajar akhlak itu penting sebelum mendapatkan ilmu. Sebab apa? Apabila kita sudah pelajari adab dan akhlaknya menuntut ilmu itu adalah apabila kita mendapatkan ilmu nanti bisa kita terapkan dengan adab dan akhlaknya. Nah, mari kita lihat. Jadi dia itu Pak ada akhlak, ya, ada adab. Beda Pak, ya. Lihat. Kalau akhlak, kemuliaan seseorang yang diperoleh berdasarkan ibadah. Jadi kalau Bapak ini mulia, santun, itu berdasarkan karena hasil daripada proses ibadah, itu disebut akhlak. Kalau adab, itu kemuliaan seseorang yang diperoleh melalui proses belajar. Belajar. Ini ibadah. Perhatikan. Kalau orang sudah punya akhlak, ini sudah pasti dia beradab. Tapi kalau dia punya adab, belum tentu dia punya akhlak. Beda Pak. Ya. Makanya banyak orang-orang, baik itu Yunani maupun Cina, maupun Melayu, maupun Jawa, kita ini suku apa saja, dia punya peradaban, tapi belum tentu dia punya akhlak. Jadi seperti Yunani itu sebelum Islam sampai sekarang banyak yang bukan Islam, dia punya peradaban Pak. Contohnya di Jepang misalnya. Ya, Jepang itu agamanya apa? Shinto itu, menyembah matahari itu. Tapi dia antrinya rapi Pak. Antri rapi. Kenapa? Dia belajar dari kecil. Tapi dia nggak kenal yang namanya ibadah sholat, nggak kenal ibadah puasa. Kenapa dia bisa punya adab ini? Karena dia belajar. Coba. Nah, kalau akhlak itu tidak bisa kita peroleh kecuali dengan ibadah. Makanya orang yang sudah sempurna akhlaknya disebut dengan khuluq. Siapa mereka yang mendapat gelar khuluq ini? Nabi Muhammad Pak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Sesungguhnya engkau itu Muhammad benar-benar mempunyai akhlak yang agung. Jadi kalau khuluq ini akhlak di atas semua akhlak. Itu khuluq namanya. Jadi untuk memperoleh khuluq ini Pak, itu melalui proses ibadah. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Qalam itu Allah enggak menyebutkan kesempurnaan Nabi Muhammad. Muhammad sholatmu husuk benar Muhammad, enggak disebutkan Pak. Puasamu rajin benar Muhammad, enggak. Hajimu mantap Muhammad, enggak. Yang Allah puji akhlaknya. Kenapa? Apabila akhlak orang sudah mencapai ke tingkat khuluq, berarti ibadahnya sudah pasti dia akan mapan. Karena akhlak itu ada yang berbentuk kepada Allah, ada yang berbentuk kepada manusia. Ingat Pak, akhlak itu ada yang berbentuk kepada Allah. Kita buka ini. Quran surah ke-9 ya, ayat ke-112. Ini nanti buka di rumah, diingatkan saja. Itu akhlak kepada Allah, itu rinciannya. Apa kata Allah? At-taibunal abidunal hamiduna as-sahirun ar-raki'unas sajidun
al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Nah itu, ini ayatnya. Apa kata Allah? Akhlak yang pertama kepada Allah itu satu, taubat, at-taibun atau taubat. Kenapa kita akhlak kepada Allah itu harus tobat, Pak? Karena Allah dulu waktu ngirim kita ke dunia ini bersih, Pak. Dia nggak mau dibawa pulang nanti itu kotor. Contoh, saya pinjam siapa namanya, Pak? Pak Anang. Saya pinjam mobilnya Pak Anang. Pak Anang pinjam mobil Pak Anang. Mobil Pak Anang ini bersih, baru lagi, nggak ada rusak sama sekali. Begitu saya kembalikan mobilnya kotor. Pak Anang bilang dengan saya apa? Memang nggak punya akhlak Pak Muslim nih. Ya kan? Waktu saya pinjam mobilnya bagus, mobilnya bersih. Begitu saya pulangkan, bempernya rusak, misalnya bannya kempes, misalnya, kemudian lagi spionnya patah, misalnya. Begitu saya kembalikan, mungkin juga Pak nggak marah, tapi dia bilang nggak punya akhlak, nggak punya adab Pak Muslim tuh. Begitupun Pak, kita kembali kepada Allah dulu. Semua yang diberikan kepada kita ini, tangan itu pinjaman Pak, mata pinjaman, telinga pinjaman, nyawa pinjaman, kaki pinjaman. Begitu dikembalikan dengan Allah, rusak semua, nggak bersih dia. Allah marah, makanya kita dihukum. Allah itu bukan benci dengan kita, tapi apabila kita kembali kepada Allah berlumuran noda dan dosa, itu buka juga surah Toha nih, surah ke-20 ya, ayat yang ke-74. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam. Barang siapa wafat membawa dosa yang banyak, maka tempatnya neraka jahanam. Bukan Allah marah, Pak, tapi memang kitanya yang nggak punya akhlak. Masa datangnya bersih, pas kembali kita kotor. Paham sampai di sini? Coba salah satunya. Ya, taibun. Jadi Allah itu nggak mau menerima kita dalam keadaan kotor. Itu yang pertama. Yang kedua, al-abidun. Al-abidun itu artinya ibadah. Kenapa kita ini harus ibadah, Pak? Karena kita ini sudah diberikan semuanya sama Allah. Maksudnya apa? Diberikan kekuatan, diberikan umur, diberikan rezeki. Makanya Bapak yang sudah sholat 5 waktu yang aktif itu jangan bangga dulu, Pak. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam itu belum bisa dan belum seimbang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masih sangat kecil tuh, Pak. Makanya kita butuh tambahan ibadah itu. Sebab apa? Sholat 5 waktu yang kita kerjakan, hal-hal yang wajib yang kita laksanakan, itu cuman balas rasa terima kasih kepada Allah. Sebab apa? Memang kita diciptakan itu untuk ibadah, bukan yang lain. Surah Az-Zariyat, surah 51, ayat ke 56 sampai ke 58. Coba baca. Ya. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyutimun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ya. Apa kata Allah? Tidaklah aku ciptakan jin dan tidak diciptakan manusia kecuali tugasnya ibadah, abidun. Ma uridu minhum mir rizqin. Aku tidak minta rezeki kepada manusia itu. Wa ma uridu ayyutimun, dan aku pun tidak minta makan kepada mereka. Innallaha huwar razzaq, dia yang memberikan rezeki dan dia itu sangat kuat dan kokoh. Ingat, Pak,
Di dalam hidup di dunia ini, ibadah ini yang nomor 1. Mencari rezeki itu nomor 2. Jangan dibalik, Pak. Saya ulangi nih. Kayaknya ini ngantuk, ini berat ini nampaknya. Menurut Al-Quran yang ini, ya, surah ke-51 ini Az-Zariyat, nomor 1 itu ibadah. Ya, ada. Nomor 2 baru cari rezeki. Jangan dibalik, Pak. Jadi nggak ada yang namanya orang Islam itu beribadah itu di sela-sela mencari rezeki. Nggak ada itu. Nggak ada ayatnya di Quran itu, Pak. Ini yang kita terbalik ini. Ini salah total ini. Coba buka misalnya surah Jum'ah ayat yang ke-10. Surah ke-62. Ayat yang ke-10. Coba baca. Ya. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu selesai sholat, kata Allah, bertebaran kamu di muka bumi cari rezeki. Enggak Allah bilang cari rezeki kalau ada waktu luang ibadah, enggak ada, Pak. Jangan dibalik-balik, Pak. Makanya kita sering masalah ini nih. Jadi aturan Allah itu kita putar-putar. Allah suruh kita dulu ibadah dulu, baru cari rezeki. Ibadah cari rezeki. Cari rezeki ini untuk kekuatan ibadah. Nah itu masalahnya. Jadi kalau kita cari rezeki ini untuk kemaslahatan dunia saja, Pak, rugi kita, Pak. Kalau Bapak mulai daripada TK sekolahnya sampai ke SD, sampai ke SMP, sampai SMA, sampai kuliah, S1-nya 4 tahun, S2-nya kalau dalam negeri ini 2 tahun, kalau luar negeri 4 tahun, ditambah lagi S3, dapat gelar doktor, Bapak, Pak. Hanya untuk mengejar rizki dunia, Bapak tekor, Pak. Kenapa Bapak rugi dan tekor? Karena semua itu akan Bapak tinggalkan. Enggak lama itu, Pak. Berapa lama Bapak menikmati itu? Coba kalau kita sekolah mulai dari TK sampai ke S3 tadi, itu butuh waktu lebih kurang 25 tahun, Pak. 25 tahun itu ingin mencari rezeki untuk kemaslahatan dunia saja, tidak mengejar untuk kemaslahatan akhirat, rugi besar, Pak. Sangat rugi. Makanya Allah gambarkan ibadah dulu baru cari rezeki. Sebab kalau ibadahnya sudah bagus, rezeki itu Allah yang atur. Rezeki itu Allah yang atur, Pak. Wapis sama irizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kamu itu sudah dituliskan di atas langit dan sudah pasti akan diberikan. Jadi kita ini masing-masing sudah diatur rezekinya. Jangan sampai rezeki yang kita cari itu melalaikan ibadah, sebab ibadah itu hakikatnya adalah juga ingin mendatangkan rezeki. Ingat, ibadah itu mendatangkan rezeki, Pak. Sedekah mendatangkan rezeki itu. Itu contohnya. Salat mendatangkan rezeki. Semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu akan mendatangkan rezeki. Sebab apa? Rezeki itu milik Allah. Allah akan berikan kepada orang yang diridhoinya. Salah satu bentuk orang yang diridhoi adalah orang yang beribadah. Jadi kalau selama ini kita masih terfokus di sini, ini masih kita lalai, itu salah total. Jadi mulai hari ini kita putar, Pak. Jadi kalau Bapak masih ada punya kesempatan untuk sholat, misalnya di belakang imam, sholatlah dulu, Pak, berjamaah. Sebab ada saatnya nanti imam sholat, Bapak tinggalnya di depan imam. Siapa yang berani tinggal di depan imam sholat? Siapa, Pak? Ada nggak orang yang berani imam sholat ada di depannya? Ada nggak orang? Cuman jenazah, Pak. Lain dari jenazah nggak ada yang berani itu. Bayangkan. Jadi Bapak itu sebelum jadi jenazah, artinya kalau punya kesempatan sholat di belakang imam, sholatlah. Nanti Bapak itu akan berada di depan imam. Kalau Bapak punya waktu untuk beribadah baca Al-Quran lah, nanti ada saatnya orang baca Quran untuk Bapak. Jadi terbalik, Pak. Kita ini ganti-gantian ini.
Ala hazihi niyah khususon li arwahi muslim ansori al-Fatihah. Jangan dibaca sekarang, Pak. Bahaya tuh nanti. Jadi dibacakan orang. Jadi kalau Bapak sekarang ini misalnya fokus di sini, nggak jadi masalah. Tapi ini jangan dilalaikan. Kadang-kadang maaf Pak, kalau dekat rumah saya di sana tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dipegangnya gagang pancing Pak. Berangkat dia mancing, ke Empang. Itu tempat saya tuh. Entah kalau di sini ada nggak Pak Ji? Nggak ada Empang sini ya? Itu tempat saya Pak. Itu biasanya sholat asar itu saya perhatikan tuh. Ayalah sholat, kata muadzin di masjid. Dia berangkat ke Empang Pak. Boleh nggak ke Empang mancing itu? Boleh, siapa yang larang? Tapi perintahnya tadi apa? Ibadah dulu. Itu yang terbalik itu. Jadi agama itu jangan diputar-putar. Kitanya pusing sendiri nanti. Makanya kita ini hidup kadang-kadang penuh dengan masalah, penuh dengan problema itu lantaran apa? Aturan agama, aturan Allah itu nggak kita pakai. Aturan kita yang mau kena maunya itu Allah yang ikut aturan kita. Nggak bisa Pak. Masa kita yang ngatur Allah? Ayalah sholat, nanti dulu masih meeting. Kan kita ngatur itu namanya. Sampai mana sih Pak? Sampai mancing. Ada lagi tuh, tetangga saya dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerjanya apa? Ngasih umpan burung. Lebih fokus dia ngasih umpan burung ketimbang dia berangkat sholat. Bayangkan Pak. Jadi orang yang menganggap enteng itu yang namanya sholat, itu pertanda orang yang sinting. Titik. Benar Pak. Kenapa saya sebut sinting? Maaf. Menunda-nunda saja sholat itu, lalai saja sholat itu, masih neraka itu. Apalagi tidak, bayangkan. Jadi sholat itu ada tiga tingkatan. Satu, tidak sama sekali. Tidak sholat. Dua, lalai. Tiga, munafik. Munafik ini kadang sholat, kadang tidak. Tidak. Yang tidak sholat ini hukumnya neraka sakor. Masalakakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Kata tanya malaikat ini, kami di dunia enggak sholat. Yang kedua, lalai. Ini ayatnya terkenal ini, ya. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun, ya. Neraka wil atau celaka orang yang sholat, yang lalai dari sholat. Dan neraka lagi Pak. Yang ketiga, kadang sholat, kadang tidak. Ini namanya munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Ciri orang yang munafik itu dia ingin menipu Allah, tapi Allah akan membalas tipuannya. Kalau dia berdiri sholat, malas. Sholatnya malas, itu tandanya munafik. Kenapa malas? Yura'unan nas, dia mau sholat itu cuma ingin dipuji manusia. Biasanya orang yang ingin dipuji itu memang tempo-tempo Pak. Kalau nggak dipuji nggak semangat dia. Iya. Kalau nggak dipuji nggak semangat, tapi kalau dipuji dia semangat. Itu namanya malas. Ketiga-tiganya ini yang paling hebat Pak. Jahanam ini balasannya. Bahkan keraknya neraka ini. Kerak. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya keraknya di dalam neraka. Kenapa? Dia bermain-main, Pak, dalam urusan agamanya. Jadi sholat ini, manusia ini banyak yang main-main. Bahkan di dalam surah ke-7 ayat yang 51, allazina takhazu dinahum lahwa wa la'ibau wa gharratumul hayatud dunya. Adapun orang-orang yang bermain dan bersenda gurau dengan urusan agamanya,
Jadi sholatnya itu ada yang main-main. Seperti orang munafik ini main-main nih. Wa gharrathumul hayatud dunya, karena ditipu oleh urusan dunia. Ke sini dia. Nah, itu cabangnya, Pak. Jadi, bagian daripada orang yang tertipu itu adalah orang yang mencari rezeki, fokus mencari rezeki, tapi dia tidak ibadah. Itu adalah sini larinya nanti, Pak. Nerakanya. Enggak tanggung-tanggung. Enak di sini. Ngomong sendiri, saya ngapus papan sendiri. Manja-manja orang Wisma Bakri ini. Kopi nggak ada di sini. Mana Pak Haji? Ini ngantuk semua nih orang tuh. Nah, kalau saya nggak ngopi. Lagi Masya Allah. Kita langsung, Pak. Tadi Al-Abidun, Al-Hamidun. Nah, kita ringkas saja. Al-Hamidun ini artinya memuji. Memuji kenapa? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama kita baca apa itu? Pujian, Pak. Alhamdulillah. Makanya khutbah Jumat itu kalau enggak ada alhamdulillahnya batal itu. Itu rukun, Mbak. Jadi rukun khutbah itu alhamdulillah, sholawat, membaca Al-Quran, ada doa muslimin dan muslimat itu, Pak. Itu diantara rukunnya. Kalau kita enggak membaca alhamdulillahirabbil alamin, enggak puji-pujian baik bahasa Indonesia atau bahasa Arab, batal itu khutbah. Bayangkan. Saking pentingnya pujian itu. Jadi pertama kita buka itu alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang yang jadi fokus kita adalah yang keempat tadi. As-saihun. Nah, as-saihun itu artinya apa? Orang yang mengembara mencari ilmu. Mencari ilmu. Nah. Kenapa Allah sebutkan as-saihun itu mengembara mencari ilmu? Mengembara saja dia sanggup, apalagi cuma satu gedung. Sebenarnya DKM memberikan fasilitas, ya, waktu, dan bapak-bapak juga yang memberikan dukungan tentu pastinya. Untuk adanya kajian di sini, Pak, itu sebenarnya sesuatu yang sudah sangat super, Pak. Pernah nggak Bapak bayangkan bahwa orang-orang terdahulu itu pernah berjalannya berbulan-bulan untuk mendapatkan satu hadis saja. Bayangkan itu. Makanya Imam Syafi'i itu dia punya dua pendapat. Yang pertama disebut dengan wa'ul qadim, yang kedua wa'ul jadid. Ada pendapat yang dulu, ada pendapat yang baru. Kenapa? Dia mencari ilmu itu tidak cuma di kota Mekah, tapi sampai ke Mesir, sampai ke Palestina, sampai ke Irak, sampai ke Afghanistan. Dia mencari ilmu. Bapak cari ilmunya masih satu gedung. Enggak juga mau, memang Bapak enggak mau surga. Benar, Pak. Kenapa Allah buka dengan as-saihun ini mengembara? Berarti orang-orang dahulu itu sudah mengembara mencari ilmu itu. Kemana-mana. Makanya mulai sampai sekarang ini, kalau kita dalam satu kampung itu biasanya jarang dia kalau nggak keluar kampung. Kalau dia mau melanjutkan studinya. Benar nggak tuh? Jarang nggak keluar, Pak. Itu memang ada di dalam Al-Quran. Jadi paling-paling saya misalnya, saya sekolahnya SD-nya aja nggak tamat di kampung. Pindah. Begitu naik kelas 4 SD, pindah ke transmigrasi. Udah pindah ke transmigrasi, pindah lagi ke Kota Lahat, Sumatera Selatan. Lebih kurang 6 tahun. Pindah lagi, baru saya ke Palembang. Baru pindah ke Bengkulu. 2 provinsi cuman, Pak. Bapak ini ada yang dari Surabaya, berarti Jawa Timur. Sekolahnya mungkin di mana? Di Semarang. Kerjanya sekolah lagi S2-nya di Jakarta. Udah 3 provinsi, Pak. Itulah yang disebut dengan saihun. Mengembara mencari ilmu. Kenapa ilmu itu kita inginkan, Pak? Karena ilmu itu akan menjadi benteng. Ilmu itu akan memelihara kita. Sebab apa? Kalau harta kita yang memelihara, kalau ilmu itu memelihara kita.
Nah, apa yang disebut dengan ilmu? Apa nama ilmu, Pak? Ayo, siapa yang tahu apa itu arti ilmu? Siapa? Siapa yang tahu apa arti ilmu? Ilmu itu, Pak, artinya nama-nama. Nama, nama. Nah, itu arti ilmu, Pak. Makanya di dalam Al-Qur'an itu, Quran surah Al-Baqarah ayat 30, 31, 32 itu. Coba baca. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shodiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, coba. Kami ajarkan kepada Adam nama-nama semua benda. Nama-nama, Pak. Jadi kalau orang nanya apa itu ilmu, nama-nama. Itulah jawabannya. Apakah itu namanya nama apa di badan kita? Anatomi. Anatomi kan? Kalau tumbuh-tumbuhan misalnya makhluk hidup, biologi misalnya. Kalau binatang apa namanya? Zoologi misalnya. Kalau fisika, ruang angkasa, astronomi. Kalau kelautan, oceanografi. Nah, sekarang kita ambil ini, anatomi, susunan tubuh manusia. Ini apa namanya? Tangan. Ini apa namanya? Telinga. Dalam ini apa? Jantung. Nama. Jadi ilmu itu, Pak, nama-nama. Baik yang nampak maupun tidak nampak. Semua yang ada di akhirat itu juga nama-nama. Dan di akhirat itu semuanya berbeda kecuali nama-nama. Tuh. Jadi nama-nama itu nggak berubah, Pak. Jadi kalau tadi misalnya Pak Hasan sampai akhirat nanti nggak ditukar dengan Husain dia. Tetap Hasan itulah. Nggak akan pernah berubah. Jadi yang namanya ilmu itu nama-nama. Nah, Allah ajarkan nama-nama itu kepada Adam. Setelah Adam dikasih tahu tentang nama-nama, pintar dia Adam ini berilmu, Allah tes malaikat. Wahai malaikat, tunjukkan ini nama ini apa kalau kamu memang orang yang benar. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mempunyai ilmu kecuali ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Jadi saya ini mengajar ini, Pak, cuman perantara. Ilmu itu datangnya dari Allah. Makanya orang yang punya ilmu itu semestinya dia makin mendekat kepada Allah. Makin tinggi ilmunya makin dekat kepada Allah. Karena yang punya ilmu itu adalah Allah. Maka ini ilmu namanya. Kemudian orang namanya disebut dengan alim. Jamaknya disebut dengan ulama. Ya. Itu, Pak. Jadi kalau dia sendiri alim, orang itu banyak ilmu, alim berarti. Kalau namanya itu ilmu. Kalau sudah banyak orangnya disebut dengan ulama. Lihat itu di surah Fatir itu Allah sebutkan, innama yakhsyallahi min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu cuman ulama. Berarti kalau orang yang pintar, banyak yang nggak takut dengan Allah, Pak. Jadi kalau orang itu berilmu, ilmunya ilmu agama, maka mereka makin dekat dia dengan Allah. Jadi miris dan ironi. Jikalau Bapak ilmunya tinggi, tapi ilmu tinggi itu makin menjauhkan Bapak dari Allah, Bapak bermasalah. Mestinya orang semakin tinggi ilmunya, maka dia semakin dekat dengan Allah. Tadi disebutkan tadi, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang dekat dengan Allah itu adalah orang yang banyak ilmunya. Coba. Ilmu apa itu? Termasuk ini. Jadi kalau kita hayati yang ada dengan kita ini, misalnya Allah sebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun.
Coba pada diri kamu itu kata Allah perhatikan dulu. Hidung itu bagaimana bentuknya. Cobalah hidung ini lubangnya ke atas misalnya. Atau misalnya gigi ini enggak dibatasi tumbuhnya. Pernah enggak Bapak bayangkan? Tuh. Atau misalnya telinga ini cuman sebelah. Atau telinga ini pun satu di sini, satunya di belakang sini. Enggak ada keseimbangan. Makanya Allah bilang, wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba pada diri kamu itu perhatikan. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menjadi orang yang bersyukur, Pak, melihat ciptaan Allah yang ada di tubuh kita ini saja, kita memang enggak mungkin melupakan Allah. Itu intinya. Kalau kita lihat gerakan kaki kita lihat bagaimana kecerdasan kita diberikan oleh Allah itu, kita enggak mungkin lari dari Allah. Apalagi manusia itu. Manusia itu mampu menyimpan 5 juta kosakata, Pak. 5 juta. Jadi manusia itu mampu merekam dan menyimpan 5 juta kosakata. Hafalan manusia itu 5 juta bisa deh. Bayangkan tuh. Al-Quran itu cuma 1.027.000. Jadi kalau Bapak yang hafiz Al-Quran itu berarti Bapak sudah menyimpan kosakata 1.027.000. 1.027.000. Itu putra saya tadi itu hafiz Al-Quran itu, Pak. Ya. Berarti dia itu kalau dia hafal Al-Quran kayak gitu, dia sudah masuk kosakata di dalam otaknya itu yang tersimpan 1.027.000. Nah, kemampuan kita itu 5 juta kosakata. Mufradat kalau bahasa Arabnya. Itu. Hebatnya kemampuan kita ini, nggak bisa dibayangkan, Pak. Jadi kalau kita ini ingin terus mencari ilmu, 5 juta itu banyak, Pak. Itu yang bisa kita simpan saja. Apalagi kalau misalnya hari ini kita simpan, besok ia hilang. Itu kayak laptop kan? Kan bisa hilang juga kan datanya. Sama dengan kita, Pak. Data kita ini yang ada di otak ini bisa hilang. Tapi manusia itu punya kemampuan berbeda-beda. Ada yang cepat, dia daya tangkapnya cepat juga, dia hilangnya. Ada tuh. Ya. Ada yang lambat, dapatnya lambat juga hilangnya. Itu lebih lumayan. Yang paling jelek itu lambat dapat, cepat hilang. Itu paling bahaya, Pak. Dikasih tahu nggak ngerti-ngerti, lemot ya, begitu dapat langsung hilang. Nah, itu yang paling bahaya. Itu yang masuk kategori yang termasuk bego lah kira-kira. Itu, Pak. Jadi ilmu itu penting, artinya apa? Makin punya ilmu kita ada potensi juga makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ilmu yang kita dapatkan itu membawa kita semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Jadi kalau ilmu kita punya ilmu, menjauh dari Allah dan tidak takut kepada Allah, ingat ilmu yang kita miliki itu masih ilmu bermasalah. Ilmu bermasalah, Pak. Sebab sayyogianya semestinya kalau orang berilmu itu makin dekat. Jadi kalau Bapak punya titel S1, S2, itu makin jauh dari Allah, makin malas ngaji, makin malas beribadah, itu bermasalah dengan ilmu Bapak. Paham? Siapa yang bilang ini, Pak? Saya nggak mau, Pak, asal-asalan ngomong itu kalau nggak ada datanya. Ini datanya nih. Ya. Saya yakin kita ini semua pintar, tapi belum tentu benar. Tuh. Dan saya sangat khawatir tuh begini, Pak. Ada di antara kita ini yang bermasalahnya begini. Kita ini sudah difigur publikan, sudah ditokohkan, oleh karena kita dianggap orang yang pintar, tapi sebenarnya kita itu belum termasuk orang yang benar. Itu yang paling bahaya. Makanya saya sering sampaikan, itu tanya dengan nih, kalau saya sering kajian itu, kita ini jangan sampai bisanya mau izotul hasanah, tapi nggak bisa uswatun hasanah. Bahasanya. Bapak-bapak yang banyak kepala-kepala itu, kepala bagian misalnya, kepala sub bagian, kepala tata usaha, kepala keamanan misalnya.
Bapak yang punya kepala-kepala yang banyak itu awas itu Pak. Itu jadi contoh teladan. Dengan apa? Dengan ilmu yang Bapak miliki. Kalau ilmu yang Bapak miliki itu tidak bisa memberikan keteladanan, berarti ilmu yang kita miliki itu bermasalah. Paham sampai di sini? Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, kehilafannya, itu murni kesalahan saya sebagai manusia biasa. Saya mohon maaf. Kalau ada kebenarannya, sesungguhnya kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.